Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sudah siap tempur lagi dan nyaris punya satu tim penuh untuk laga berikutnya kontra Newcastle United. Hanya Paul Pogba yang absen saat ini. Manchester United sempat ditahan tambah badai COVID-19 hingga memutuskan menutup pusat latihan Carrington selama beberapa hari. Dua pertandingan Premier League mereka juga ditunda, yakni melawan Brentford dan Brighton and Hove Albion. Dua penundaan itu bikin MU punya praktis libur 16 hari sebelum melawat ke Newcastle United pada Selasa 28 Desember 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Tapi jeda panjang itu memungkinkan setan merah pulih sepenuhnya dari hantaman COVID-19. Manajer interim Ralf Rangnick mengumumkan bahwa nyaris seluruh pemain sudah ikut berlatih dan siap bermain. Satu-satunya yang masih absen adalah Paul Pogba yang sedang memulihkan diri dari cedera. Direktur sepak bola Manchester United, John Murtough, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru mengambil keputusan soal manajer permanen tim. Sebelumnya, Manchester United memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Ole Gunnar Solskjaer pada 20 November lalu. Ole Gunnar Solskjaer harus angkat kaki dari klub usai kekalahan 1-4 yang diderita Cristiano Ronaldo CS di markas Watford. Sebagai gantinya, Manchester United awalnya menunjuk Michael Carrick. Kini setan merah sudah memiliki manajer interim dalam sosok Ralf Rangnick. Rangnick akan menjadi manajer setan merah sampai akhir musim. Selain itu, pria asal Jerman tersebut akan mengambil peran sebagai konsultan selama 2 tahun. Mauricio Pochettino dan Erik ten Hag disebut sebagai calon kuat untuk melatih setan merah pada musim depan. Namun Murtough menyatakan MU tidak mau terburu-buru menetapkan manajer baru. Merekrut manajer baru merupakan salah satu keputusan terpenting yang diambil klub. Karena itu, Manchester United akan melakukannya secara hati-hati. Transfer Anthony Martial dari Manchester United ke Sevilla dikabarkan terkendala oleh gaji Martial yang terlalu besar. Beberapa klub sempat dikaitkan dengan Anthony Martial, di antaranya Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Borussia Dortmund hingga Newcastle United. Terbaru ada nama klub La Liga lainnya, yaitu Sevilla. Bahkan Martial disebut bakal segera cabut ke tim asuhan Julen Lopetegui tersebut. Martial disebut akan cabut ke Spanyol pada bulan Januari 2022 nanti. Pemain 26 tahun itu sendiri disebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan pihak Sevilla. Akan tetapi kini ada satu hal yang menjadi penghalang kepindahan Martial dari Manchester United ke Sevilla. Hal tersebut adalah perkara gaji. Bayaran Martial memang terbilang sangat besar. Kabarnya gaji mingguannya mencapai 240.000 pound sterling. Gaji itu akan membuat klub manapun berpikir 2 kali untuk merekrutnya. Kabar itu dilansir oleh The Athletic. Hal ini memang berkaitan dengan kondisi keuangan banyak klub yang belum pulih karena terdampak pandemi COVID-19. Laporan itu pun menyebut bahwa transfer Martial ke Sevilla baru akan terlaksana jika sang penyerang bersedia dipotong gajinya. Namun masih ada jalan lain bagi Martial untuk pindah ke Sevilla. Ia akan cabut dari Manchester United dengan status pinjaman dan tidak akan pindah secara permanen. Manchester United akan main tandang melawan tim zona merah Newcastle United pada pekan ke-19 Liga Inggris 2021-2022 Selasa 28 Desember 2021. Pertandingan Boxing Day Liga Inggris di St. James Park ini dijadwalkan kick-off pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, MU terakhir kali bertanding adalah pada 12 Desember 2021. Tim besutan pelatih interim Ralf Rangnick itu menang 1-0 atas tuan rumah Norwich City melalui gol penalti Cristiano Ronaldo. Setelah itu, 2 pertandingan mereka berikutnya melawan Brentford dan Brighton ditunda akibat kasus COVID-19. Sekarang MU bakal kembali bertanding. Lawannya adalah Newcastle United, tim kaya baru yang saat ini masih terus berjuang untuk mentas dari zona degradasi.
Newcastle United baru meraih 1 kemenangan di Premier League musim ini. Pelatih anyar Eddie Howe belum mampu membawa Newcastle United keluar dari periode negatif. Newcastle United bahkan selalu kalah telak dalam 3 laga terakhir mereka. The Magpies berturut-turut dihantam Leicester City 0-4, Liverpool 1-3, dan Manchester City 0-4. Pada pertemuan pertama di Liga Inggris musim ini, pada pekan keempat, Newcastle United kalah 1-4 dari markas MU. Waktu itu, Newcastle United masih dilatih Steve Bruce, sedangkan MU masih dilatih oleh Gunnar Solskjaer. Kali ini, meski main kandang, Newcastle United besutan Eddie Howe diragukan bisa meraih hasil positif, sebab The Red Devils racikan Rangnick memiliki pertahanan yang lebih solid dan permainan yang lebih rapi. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tidak akan menjual Paul Pogba pada Januari 2022 nanti, kecuali sang gelandang minta angkat kaki dari Old Trafford. Dari Spanyol, ada kabar bahwa Real Madrid meminati Paul Pogba. Lalu dari Italia, Pogba disebut bisa bereuni lagi dengan Juventus. Akan tetapi ternyata MU ogah menjual Pogba pada bulan Januari 2022 nanti. Kabar tersebut dilontarkan oleh The Mirror. Laporan itu menyebut MU hanya akan melepas Pogba dengan satu syarat. Sang pemain memang ingin cabut dari MU. Paul Pogba pun disebut harus menyerahkan surat permintaan transfer terlebih dulu jika memang ingin pindah ke klub lain. Laporan itu juga mengklaim bahwa Setan Merah berharap gelandang 28 tahun tersebut bertahan sampai akhir musim ini. Ralf Rangnick, pelatih sementara MU, sempat angkat bicara soal masa depan Paul Pogba. Ia mengatakan jika memang Pogba ingin cabut dari MU, maka ia tidak akan menghalangi langkah sang gelandang kidal tersebut. Seorang agen pemain asal Amerika Selatan mengklaim bahwa Edinson Cavani sekarang ini sudah tidak merasa bahagia lagi bertahan di Manchester United. Sejauh musim ini berjalan, Edinson Cavani baru bermain sebanyak 8 kali saja di semua ajang kompetisi. Ia juga cuma baru 2 kali menjadi starter. Cavani pun disebut tidak bahagia di MU. Klaim itu dilontarkan oleh seorang agen asal Amerika Selatan, Andre Curry. Edinson Cavani pun sandar disebut akan cabut dari Manchester United pada bursa transfer Januari 2022 nanti. Ada kabar yang menyebut bahwa Barcelona berniat memakai jasanya. Andre Curry lantas mengatakan bahwa Barca memang mengincarnya dan Cavani bisa saja pindah ke Camp Nou. Namun jika ternyata Blaugrana tidak jadi merekrutnya, Cavani punya opsi bermain di Brazil atau pulang kampung ke halamannya. Striker Manchester United Marcus Rashford mengatakan bahwa skuad Setan Merah kini kembali komplit setelah sejumlah pemainnya harus menepi karena terpapar virus COVID-19. Skuad Manchester United kembali berlatih pada pekan ini. Mereka akan menggelar persiapan untuk menghadapi laga melawan Newcastle pada tanggal 28 Desember tahun 2021 nanti. Marcus Rashford kemudian memberikan kabar baik pada fans Setan Merah. Ia mengatakan para pemain yang sebelumnya absen karena COVID-19 kini sudah bisa berlatih lagi. Kami sudah mendapatkan kembali skuad secara komplit, yang merupakan hal positif memasuki minggu ini, buka Rashford kepada situs resmi Man United. Semua orang sangat positif saat ini, kami semua kecewa ketika pertandingan terakhir dibatalkan tetapi, pada akhirnya, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk itu, ucapnya. Kini setelah skuad Manchester United kembali komplit, Marcus Rashford menyimpan 2 keinginan. Yang pertama, ia berharap duel lawan Newcastle tidak sampai ditunda. Yang kedua, ia berharap MU bisa menang lawan Newcastle. Dengan demikian Setan Merah bisa mendapat momentum untuk meraih hasil-hasil positif ke depannya dan dapat bersaing meraih gelar juara Premier League. Duet Rafael Varane dengan Antonio Rudiger belum pernah terpikirkan hingga sekarang. Namun kalau sampai terbentuk di Manchester United, klub besutan Ralf Rangnick itu bakalan merasakan manfaatnya. Saat ini Rudiger masih berstatus pemain klub rival, Chelsea. Namun sekarang ia sedang berada di ambang pintu keluar, berhubung kontraknya yang cuma berlaku sampai tahun 2022 mendatang tak kunjung diperpanjang. Manchester United sendiri cukup jarang dikaitkan dengan bek asal Jerman tersebut. Beberapa laporan menyebutkan kalau Rudiger lebih condong bergabung dengan raksasa Spanyol, Real Madrid. Namun,
Kenapa tidak dengan berlabuh di Old Trafford? Rudiger bisa menciptakan kombinasi yang solid pada lini pertahanan Manchester United jika diduetkan dengan bek baru, Rafael Varane. Kombinasi Varane dan Rudiger tidak pernah terbayangkan sebelumnya karena kehadiran Harry Maguire. Selama ini, setiap kali Manchester United butuh bek baru, alasannya adalah Maguire perlu sosok pendamping yang layak. Namun penampilan mantan bek Leicester City itulah yang buruk dalam beberapa pekan lalu. Jadi kini pertanyaannya tidak lagi soal mencari padanan yang pas buat Maguire di jantung pertahanan. Varane dan Rudiger bisa memberikan keuntungan besar buat klub, begitu keyakinan Paul Parker selaku ex The Red Devils. Parker bisa melihat atribut pemimpin yang dimiliki Rudiger. Ia tidak sungkan untuk meneriaki rekan setimnya, mendikte dan memberikan arahan agar pertahanan timnya sulit ditembus pemain lawan. Andai tertarik, Manchester United bisa mendatangkan Rudiger tanpa memakan biaya sama sekali pada musim panas nanti, asal kontraknya akan berakhir dan dia bisa meninggalkan Stamford Bridge pada akhir musim.